Masa sih HP flagship paling mahal tapi pakai chipsetnya bukan yang paling baru? 2018. Gak kerasa udah 7 tahun sejak HP lipat pertama kali diperkenalin ke dunia lewat HP yang namanya Royole FlexPai. Sejak saat itu, kita ngelihat major brands berlomba-lomba buat inovasi HP lipat biar jadi mainstream device. Dan tiap tahunnya, kita ngelihat tren HP lipat yang dibuat makin tipis biar dalam keadaan terlipat, form factor-nya bisa nyamain HP candy bar biasa. Di awal tahun ini, kita kedapatan sosok yang lagi megang posisi paling depan dari aspek ketipisan. Jawabannya ada di depan mata kalian, tapi belum tentu sejelas yang kalian kira. Ini dia Oppo Find N5. Yes, Oppo Find N5. Buat kalian yang bertanya-tanya, perasaan tahun lalu kok baru Oppo Find N3? Sekarang kok udah N5? Jadi, Oppo tuh nge-skip penamaan angka 4 karena di negara asalnya, angka 4 itu nggak baik. Karena penyebutannya tuh mirip-mirip sama kata mati. Jadi, biasanya produk-produk di Cina itu suka skip angka 4. So, ya. Ini adalah flagship lipatnya Oppo buat tahun ini, dan kali ini hal yang paling menarik perhatian adalah desainnya nih, yang untuk saat ini adalah HP lipat paling tipis di dunia. Di posisi kebuka, dia tuh ketebalannya cuma 4,2 mm, dan ketika kelipat, tebalnya tuh cuma 8,9 mm. Biar kalian lebih paham lagi seberapa tipis HP-nya, dia itu cuma lebih tebal sekitar 0,6 mm dari iPhone 16 Pro Max, dan beratnya itu hampir sama persis. Dengan dimensi dan berat yang gak beda jauh sama si iPhone, Oppo bisa masukin layar lipat dan juga baterai yang lebih gede. Silicon carbon yang kapasitasnya 5600 mAh. Desain yang tipis ini tuh signifikan banget buat sebuah HP lipat, dan Malvin yang sempat pakai HP ini selama seminggu, waktu awal dia juga langsung berasa banget kalau ini tuh slim pas dimasukin ke kantong. Ini dari sudut pandang dia yang sekarang lagi pakai Samsung Z Fold 6. HP ini pakai frame aluminium, tapi konstruksi hinge-nya itu pakai titanium yang lebih kuat. Terus, backdoor-nya itu di varian yang warna misty white ini, pakai kaca dengan motif kayak gini yang finishing-nya tuh nice banget, nggak ngebekas sidik jari sama sekali. Di bagian bawah sini ada di boss logo Oppo yang silver mengkilap gitu, dan modul kameranya itu bentuk ngebulet yang ada di tengah, melanjutkan dari desain yang ada di seri sebelumnya. Di sini ada 3 lensa dan lampu flash dengan logo H-nya Hasselblad di tengah-tengah, dan di bawahnya ada tulisan kecil Hypertone Camera System. Di dalam paket pembelian, kita bakal dikasih casing hard shell yang ngelindungin bagian belakang HP-nya, jadi dia nggak sampai nutupin frame di bagian depan HP. Dan di samping sini ada flap yang ngelindungin hinge-nya. Materialnya vegan leather, dan warnanya akan sesuai sama HP yang kalian pilih. Nah, kalau misalnya kita butuh yang nge-cover sampai ke layar depannya, ada beberapa pilihan casing full cover yang bisa kita cobain dari Nilkin nih. Misalnya ada Ice Blade Fold Case yang desain belakangnya tuh semi-transparan dengan aksen-aksen yang futuristik gitu. Sisi-sisinya protective bumper yang bertekstur matte dan dikasih pattern biar agak creepy di tangan. Dan di bagian kamera ada cover metalik kayak gini yang fungsinya juga bisa buat jadi kickstand. Bagian depannya dia ada cover kayak gini yang ngelindungin sisi-sisinya, dan dia ada perekatnya juga biar bisa nempel dengan HP-nya dengan solid. Yang menarik, bagian belakang dari casing ini tuh pakai bahan eco-friendly yang bisa self-healing. Jadi, kalau misalnya ada baret-baret, itu kita bisa tuang air panas biar baret-baretnya tuh hilang dan jadi mulus lagi. Nah, kalau misalnya kalian mau yang desainnya lebih kalem, ada juga Super Frosted Shield yang bagian belakangnya itu full durable PC yang pakai pattern Frosted Shield khas Nilkin. Casing ini juga ada flap di bagian samping buat melindungi hinge-nya. Nah, kedua casing ini punya beberapa varian warna dan ada varian MagSafe maupun non-MagSafe-nya. Nggak kelupaan juga sekalian kita pasangin tempered glass dari Nilkin buat ngelindungin layar depannya. Dia yang tipenya full ada bezelnya gitu ya, dan ini juga udah oleophobic coating, jadi nggak terlalu gampang ninggalin noda minyak ataupun sidik jari. Yang penasaran sama aksesoris-aksesorisnya bisa cek link di deskripsi atau mampir ke official store-nya Nilkin yang ada di Shopee, Tokopedia, ataupun TikTok Shop. Di HP-nya, kalau dari posisi kebuka, di bagian kiri atas ada alert slider, ciri khasnya HP Oppo dan OnePlus nih, buat kita ganti mode ring atau silent dengan gampang. Terus di kanan ada power button yang juga berfungsi buat jadi fingerprint scanner. Dia agak flush gitu ya, nggak terlalu mencuat. Terus di atasnya itu ada volume button yang posisinya agak terlalu atas di sini. Speakernya ada di posisi lembaran atau lempengan yang depan, yang kalau HP-nya kebuka, dia tuh ada di sebelah kiri atas dan kiri bawah. Jadi, kalau misalnya mau nonton, paling ideal tuh ditidurin ke posisi landscape, biar stereo kanan-kiri. Dan juga kalau bisa, ke arah kanan gini, supaya lubang speakernya tuh nggak ketutup sama tangan kita. Tapi, di posisi ini, power button sama volume-nya tuh jadi agak gampang kepencet. Soalnya posisinya emang agak ketinggian. Di bagian atas HP ini juga masih ada air blaster, jadi masih bisa dipakai buat jadi smart remote. Hinge dari HP ini feel-nya nice, cenderung ringan resistensinya, dan dia agak gampang untuk snap ke posisi full gitu. Jadi, gue kalau
kalau lagi nonton dengan posisi kayak laptop atau communicator gini, kalau posisinya nanggung, kadang kesentuh dikit tuh bisa snap ke posisi kebuka. Tapi di luar itu hinge-nya bagus, dia rapet, nggak ada celah. Dan HP ini udah tersertifikasi IPX8 dan IPX9, jadi tahan semburan air. Tapi tetap hati-hati, soalnya tetap bisa kemasukan partikel kecil kayak debu dan juga pasir. Layar luarnya 6,62 inch, LTPO OLED 120Hz, yang aspek rasionya tuh 20,7 banding 9. Aspek rasio kayak gini emang nggak selebar HP-HP Candy Bar pada umumnya, tapi nggak sampai bikin dia berasa sempit. Selama pakai HP ini, gue hampir selalu pakai layar depannya kalau cuma buat penggunaan sehari-hari kayak chatting dan scrolling medsos. Tapi ketika nonton YouTube ataupun main game di posisi landscape, itu baru agak berasa vertical space-nya yang kurang tinggi, yang bikin kepengen buka layar dalamnya buat dipakai nonton. Dan layar dalamnya ini punya ukuran 8,12 inci. Bisa dibilang ini adalah layar dalam dari HP lipat yang paling gue suka. Soalnya, layarnya itu punya finishing yang kayak matte gitu. Jadi, pantulan-pantulan cahaya di layarnya itu bakalan kelihatan berpendar dengan sedikit soft. Tetap reflektif sih, tapi reflectionnya itu soft. Dan juga, layar dalamnya ini, menurut gue punya hinge yang paling gak kelihatan sejauh ini. Tetap kelihatan kalau misalnya layarnya hitam dan dilihat dari angle tertentu, tapi kalau dari viewing angle normal dan lagi tampilin konten, itu bener-bener udah susah buat di-notice. Chipset kali ini pakai Snapdragon 8 Elite dan ini jadi HP lipat pertama yang pakai chipset flagship ini. Kalau di seri sebelumnya kan mereka pakai Snapdragon 8 Gen 2 dan waktu itu bisa dibilang timingnya tuh kurang pas. Soalnya nggak lama setelah launching, Snapdragon 8 Gen 3 tuh diumumin. Jadi orang-orang mungkin pada mikir, masa sih HP flagship paling mahal tapi pakai chipsetnya bukan yang paling baru? Nah, makanya kali ini, mungkin ini yang bikin Oppo ngegeser peluncuran HP ini secara global di bulan Februari. Supaya momentumnya tuh masih pas gitu. Chipsetnya masih fresh, baru keluar, bahkan jadi HP lipat pertama yang pakai chipset ini. Performanya nggak usah ditanyain lagi lah ya. Kita udah sempat lihat di HP flagship lain kalau Snapdragon 8 Elite itu ngebawa improvement yang signifikan dibanding Snapdragon 8 Gen 3. Apalagi kalau misalnya dari 8 Gen 2 yang dipakai pendahulunya HP ini. Kamera belakang HP ini pakai setup triple kamera, main, ultrawide, dan 3x periscope telephoto. Dan untuk kamera selfie-nya itu ada dua, di depan yang ada di cover screen-nya ini, dan yang di dalam ada di ujung kanan atas ini, yang secara spesifikasi itu sama persis. In general, foto-foto yang dihasilin sama kamera belakang HP ini bagus, layaknya kamera flagship, detailnya crisp, dynamic range-nya juga bagus, dan warnanya cenderung vibrant daripada neutral, tipikal yang ready to post di sosmed. Tone warna di ketiga lensanya cukup mirip, cuma kelihatannya ultrawide dan zoom-nya punya tendensi untuk lebih less saturated dibanding main lensnya. Dan ini kita shoot semua di settingan default auto HDR tanpa ada filter. Oke, jadi sekarang ini dari kamera belakangnya, dia bisa record up to 4K 60. Cuma kalau gue lihat, rekaman 4K 60-nya tuh nggak bisa ngerekam ultrawide. Jadi kalau seandainya kita mau pakai kamera ultrawide, itu cuma bisa sampai 4K 30 aja. Terus dia bisa sampai zoom, ini zoom 2x, 3x, dan ini 6x. Ini ada slider juga, bisa sampai 18 kali ya. Balik sampai 1x. Dan ini dia kalau seandainya 4K 30, itu ada opsi buat pindah ke ultrawide, yang kayak gini. Bisa pakai slidernya juga nih ya. Dan ini direkam dengan yang fitur kayak super steady-nya tuh dimatiin gitu ya. Oke guys, jadi ini kamera depannya, dia bisa nge-shoot sampai 4K 30. Dan ini settingan HDR Dolby Vision-nya kita matiin aja, soalnya kadang-kadang kalau di-upload tuh suka terlalu kayak overexpose gitu ya, jadi nggak kelihatan kayak yang sebenarnya. Dan ini udah sore tapi terik banget, jadi ini good opportunity juga buat kita kasih lihat gimana kemampuan dia buat mengekspos langit.
So far so good, kelihatan di cover screen-nya, di viewfinder-nya ya. Sekarang kita coba switch pakai kamera belakangnya buat selfie. Oke, jadi ini sekarang kita pakai kamera belakang buat bikin record selfie video. Ini enaknya ya guys, punya HP folding tuh kita bisa rekam pakai kamera belakang, jadi benar-benar main kameranya gitu ya. Resolusinya juga 4K 60 gitu kan. Cuma kita masih selalu ingat aja buat lihat ke kameranya, karena kita punya tendensi buat lihat ke displaynya gitu ya kalau lagi ngerekam. Dan kalau gue lihat, oke, jadi kita tuh nggak bisa pindah ke lensa zoom ya. Jadi di viewfinder-nya tuh cuma ada 1x, 2x sampai 6x gitu ya. Tapi gue juga nggak tahu kalian ada usage apa kalau seandainya sampai mau di zoom 6x buat selfie video. HP ini pakai baterai silicon carbon yang kapasitasnya 5600 mAh. Dan sejauh pengetesan gua yang ngedailyin HP ini beberapa hari, battery life-nya itu surprisingly tergolong bagus banget. Rata-rata pemakaian harian gua yang medium usage itu bisa tembus 7,5 jam SOT, dan biasanya jam 9 malam baterainya tuh masih di kisaran 40%, yang itu tuh impresif banget. Kemungkinan hal ini bisa terjadi karena sekitar 80% pemakaian gua di HP ini itu gua udah ngerasa cukup pakai layar depannya aja, yang aspek rasionya itu berasa normal buat pemakaian sehari-hari. Jadi gue bener-bener cuma buka layar gedenya itu kalau lagi butuh media consumption. Dan karena layar depannya ini punya aspek ratio yang lebih ramping dibanding HP umumnya yang rasionya itu 19,5:9, misalnya S25 Ultra, secara teori HP ini nampilin jumlah pixel yang lebih sedikit dibanding S25 Ultra, yang berarti penggunaan baterai untuk displaynya itu juga secara signifikan lebih sedikit. Pastinya hasilnya bakalan beda semakin banyak kita pakai layar dalamnya atau pakai kamera buat rekam-rekam video 4K. Tapi menurut gua, baterai 5600 mAh-nya ini udah cukup banget buat mematahkan keraguan gua soal aspek battery life di HP lipat. Di paket pembelian kita dapat charger SuperVOOC 80 watt yang dalam pengetesan gua bisa ngisi 28% dalam 15 menit aja. Dia ada mode charging yang lebih cepat, namanya Smart Rapid Charging. Tapi hasil tes gua menemukan kalau ini tuh cuma sedikit lebih kencang aja di sekitar 80% pertama. Soalnya full charge-nya sama-sama dicapai dalam 70 menit. Lanjut, kita bahas soal software. Dan jujur, gue yang sebelumnya nggak terlalu sering nyobain HP Oppo, itu cukup amazed sama perkembangan OS-nya. Apalagi waktu gue nyobain ColorOS 15 di Find X8. Dan sekarang nyobain lagi di HP ini. User interface di HP ini rasanya modern dan sleek banget. Dari desain icon-icon flat-nya, terus animasinya, efek-efek transparansi di UI-nya, terus detail kecil seperti glyph atau gambar-gambar kecil kayak gini yang tersebar di seluruh UI-nya yang desainnya itu cakep, dan bahkan default font Oppo Sans yang kelihatan modern itu bikin UI-nya punya karakter tersendiri dan ngebantu untuk bikin overall experience dari OS ini berasa singular atau kompak gitu. Dan yang paling signifikan, sejak mereka introduce rendering engine yang baru, itu overall interaksi di UI ini berasa smooth banget, nggak berasa kayak ada stutter atau lag gitu. Seakan-akan tuh kayak engine-nya memprioritaskan animasi UI di atas segalanya supaya bisa ngasih experience yang stutter free. Atau kalaupun ada, minim banget. Yang bikin experience-nya itu menurut gue jadi yang paling mirip sama iPhone. Gue suka banget sama UI-nya ColorOS yang sekarang, dan gue harus bilang, ini jadi UI Android yang paling gue suka saat ini barengan sama One UI-nya Samsung. Anyway, ada sih hal-hal dikit yang kurang nyaman gitu dari ColorOS. Misalnya, specifically di HP Oppo Find N5 ini, kita nggak bisa atur aplikasi dengan layout grid berjejer 5. Jadi, gua yang udah kebiasa layout 5 grid, harus adaptasi layoutnya di sini. Tapi gua ngerti juga, soalnya ini layarnya narrow, jadi bakalan cramped banget kalau misalnya dijadiin grid 5 apps gitu. Terus di sini nggak ada opsi buat matiin Google Discover. Atau kalau kalian tahu, itu page yang ada di paling kiri ini, biasanya gue matiin supaya minim distraksi dan jumlah page di home gue jadi dikit. Tapi ini hal kecil yang gak ngeganggu banget kalau misalnya kalian pun punya preferensi yang sama seperti gue. Ada lagi poin yang gue suka nih, di sini pengaturan notifikasi itu detailnya lebih granular atau lebih bisa ngatur sampai detail. Misalnya gua yang kepengen aplikasi tertentu itu stop munculin notifikasi soal promo, tapi notifikasi yang lainnya tetap jalan, itu di sini opsinya bisa muncul satu persatu. Sesuatu yang dulu gue suka banget ada di One UI-nya Samsung, sebelum akhirnya entah ditiadakan di One UI berapa. Anyway, di sini ada fitur-fitur productivity yang nice. Misalnya di layar dalam HP ini, kita bisa multitasking dengan munculin opsi dari tombol titik 3 di atas gini. Yang ini kalau kalian ingat, itu persis kayak di iPadOS. Jadi kita bisa split view sampai 3 aplikasi, terus overview tinggal pinch 5 jari kayak gini. Terus kita juga bisa tambahin taruh floating window kalau kalian salah satu maniak yang doyan kerja kayak gini. No judge.
Ada juga beberapa fitur-fitur AI kayak di aplikasi Document, itu di bagian bawah kiri ada icon AI buat summarize. Yang kalau misalnya dalam posisi kebuka, dia tuh bisa bikin tampilan side by side gitu, jadi tampilan dokumen, terus sebelahnya ada summary-nya. Dibuatin secara real time sama AI-nya. Ada AI call summary juga yang bisa summarize percakapan telepon. Halo. Halo, selamat pagi. Ini dengan Berarti Arts Minyak ya? Iya, betul, Kak. Iya, saya mau reservasi untuk hari Jumat tanggal 9 Mei, bisa nggak ya? Berapa orang? Untuk 11 orang. Jam berapa, Kak? Jam 10 sampai 12 pagi. 10 pagi. Kak, nomorku kan ada WhatsApp-nya, Kak. Boleh WhatsApp-nya Kak juga ya, namanya Kakak sama jam berapanya sama berapa teksnya. Oh, oke. WhatsApp-nya ke nomor yang ini ya? Nomor ini, Kak. Oke, kalau gitu. Makasih. Ya, Kak. Makasih. Tapi sejauh yang gue coba, ini cuma bisa jalan di panggilan telepon yang pakai pulsa. Jadi nggak bisa dipakai di panggilan WhatsApp call. Terus ada AI Link Boost 2.0 yang katanya nih pakai AI buat ningkatin performa sinyal. Ini kalau misalnya kalian ada metode yang menarik buat ngetesnya, please let us know ya. Finally, ada fitur unggulan yang kita mention paling terakhir ya, save the best for the last. Ini adalah fitur connectivity dengan ekosistem Apple. Kalian mungkin pernah lihat ya iklannya HP Oppo yang sohib-sohiban sama iPhone, dan seharusnya brand-brand tuh pada makin sering nggak sih bikin inisiatif kayak gini? Bikin device-nya tuh bisa ngobrol sama ekosistem lain buat mempermudah user. Bukannya malah magerin orang buat terpaksa beli produknya di satu brand itu aja. Kali ini Oppo ngenalin aplikasi O+ Connect for Mac yang bisa ngasih experience seamless antara Mac dan HP Oppo ini. Jadi tanpa panjang lebar, setelah semuanya ke setup, kita tuh bisa akses directory file HP ini dan juga drag and drop file secara seamless. Dan bahkan ada fitur remote Mac control yang bikin kita bisa kontrol Mac kita pakai HP secara remote. Gua nggak tahu bakalan sering kepake kayak gimana use case-nya, ini niche banget. Tapi ya, fitur ini ada buat yang mau pakai. Sebenarnya ada juga fitur buat ngontrol layar HP kita dari komputer kita. Cuma sepertinya itu sekarang cuma baru bisa dipakai di aplikasi yang Windows version. Oppo Find N5 yang masuk ke Indonesia bakal tersedia dalam satu varian aja, RAM 16GB, storage 512GB, dan ada dua warna, Cosmic Black dan Misty White yang kita review ini. Harganya itu bakal dijual di 27.999 dan promo pre-ordernya menarik nih. Soalnya ada free Oppo Watch X2 yang kalau nggak salah tuh harga retailnya di sekitar 5 jutaan. Untuk setiap pembelian Oppo Find N5 ini juga bakalan dapat premium service yang ada include Oppo Care Plus. Terus ada International Warranty Service, jadi bisa di-repair di service center Oppo negara manapun yang ngejual Oppo Find N5. Terus ada Refresh Service, ini gratis, ganti anti gores 2 kali setahun. Terus ada door-to-door repair collection, ya, jadi bisa di-pick up dalam satu kota, itu gratis. Dan juga ada free send-in repair service, kalau misalnya perlu service dikirim antar kota, itu ongkirnya gratis. Ada premium lane, jadi bebas antri di Oppo Service Center. Sama ada exclusive hotline dan juga exclusive engineer. Pokoknya ini kayak after sales VIP gitu lah ya, buat customer-customer yang beli HP Sultan Oppo ini. So, itu dia guys review experience gue selama nyobain Oppo Find N5. Menurut gue yang signifikan di HP ini tuh desainnya, yang sekarang bener-bener dimensinya tuh tipis. Jadi ketika dilipat, size-nya tuh udah setara sama HP Candy Bar biasa. Terus battery life-nya itu bagus banget. Ini bikin gue jadi tertarik buat actually pindah ke HP Fold beneran. Dan poin personal buat gue ada di OS-nya yang surprisingly tuh nyaman banget. Display-nya itu juga ya, yang tadi kita udah bahas kelihatan matte gitu. Itu juga poin plus buat gue. Hal yang perlu diimprove, paling menurut gue ada di hinge-nya. Kalau bisa lebih kayak pakem lagi gitu ya, biar bisa berhenti di segala sisi. Dan biar nggak gampang kalau misalnya kesenggol di sisi yang nanggung tuh dia snap. Sama kameranya, kalau bisa dapat setara sama flagship-flagship yang lain. Kayak Find X8 Pro, atau bahkan Find X8 Ultra. Itu bakalan mantep banget. Karena sekarang HP lipat tuh rasanya kayak dapat semua hal yang terbaik yang possible dari brand HP, tapi kameranya nggak dapat yang setara sama adik-adiknya. Tapi anyway, kalau sekarang gua harus beli HP lipat, kayaknya pilihan gua bakalan jatuh ke HP ini. Karena ini strike perfect balance buat preferensi gua. Tapi kalau kalian gimana guys? HP lipat apa yang paling menarik buat kalian saat ini? Langsung aja share di komen di bawah. Jangan lupa like video ini kalau misalnya kalian suka, dan subscribe ke Basino Tech kalau misalnya belum.
Nama gue Edwin. Thank you guys for watching. I'll see you guys in our next video. Udah waktunya ganti HP lipat belum, Riz? Udah, bagus.